Contoh 2, ketika suatu telepon genggam atau handphone baru diluncurkan di pasar, penjualan mingguan umumnya meningkat secara cepat dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, penjualan mingguan mulai menurun. Misalnya, penjualan mingguan telepon genggam tersebut T minggu. Jadi minggunya belum ketahuan berapa minggu, jadi dimisalkan suatu variabel yaitu T. Setelah diluncurkan dinyatakan oleh P, jadi P itu berarti penjualan mingguannya. Sama dengan 200T per T kuadrat ditambah 100. Jadi penjualan mingguannya juga belum ketahuan berapa, masih dalam bentuk persamaan. Kemudian nilai P-nya itu dalam ratusan. Kapan penjualan mencapai 800 unit atau lebih per minggu? Nah, ditanya waktunya nih, kapan? Oke, berarti kan yang ditanya adalah P-nya. Jadi akan kita cari berapakah P-nya supaya penjualan itu mencapai 800 unit atau lebih per minggunya. Oke, ini adalah penerapan soal pertidaksamaan rasional. Langkah pertama kita buat pertidaksamaannya terlebih dahulu. Oke, di sini berbicara tentang penjualan yang harus lebih dari 800 unit. Oke, lebih dari 800 unit. Berarti si P-nya harus lebih dari 800. Oke. Ya. Kemudian P-nya kita ganti persamaannya, yaitu 200T per T kuadrat ditambah 100. Kemudian di sini P-nya itu nilainya ratusan ya. Jadi ini dikali 100. Lebih dari sama dengan 800. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan nih. Yang mana? Yang 100 dengan yang 800. Yang ini. Ini angka nolnya ini bisa kita coret nih. Ini kan 100, ini 100. Oke, jadi angka nolnya sudah hilang. Berarti menjadi 200T per T kuadrat plus 100. Lebih dari 8. Nah, ini adalah pertidaksamaan rasionalnya. Kemudian, ruas kanan itu masih ada angka 8-nya, jadi mesti kita pindahkan ke ruas kiri dulu. Berarti menjadi 200T. Ini Bu Tika tulis langsung aja ya. 8 pindah ke kiri menjadi min 8. Oke. Kemudian angka 8-nya kalian kalikan dengan penyebutnya. Berarti 8 dikali T kuadrat ditambah 100. Oke. Pernya gabungkan saja, yaitu T kuadrat ditambah 100. Oke. Kemudian kita substitusikan, distributif. 200T-nya tetap. Oke, ini yang distributifnya yang si 8-nya. 8-nya kita kalikan dengan T kuadrat, nanti juga dikalikan dengan 100. Berarti min 8 dikali T kuadrat yaitu min 8 T kuadrat. Lalu min 8 dikali 100 berarti min 800. Per T kuadrat min 100. Plus. Nah, ini berarti lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Oke, karena di ruas kanan angkanya sudah dipindahkan. Kemudian untuk yang
pembilangnya 200T min 8T kuadrat min 800 itu tidak ada yang sejenis. Jadi cukup sampai di situ aja, gitu. Karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua menentukan titik kritis. Pertama, titik kritis dari pembilang itu 200T min 8T kuadrat min 800. Atau bisa kita tuliskan si T kuadrat di depan, berarti min 8T kuadrat, kemudian plus 200T, lalu min 800. Oke. Ini tandanya tidak berubah karena tidak melewati sama dengan atau tidak pindah ruas. Nah, jadi cuma tukar tempat doang. Ini kita jadikan sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk mencari T-nya dari persamaan kuadrat, itu kita faktorkan. Nah, kebetulan ini bisa kita sederhanakan nih. Angka 8, 200 sama min sama 800. Itu semuanya bisa dibagi dengan angka 8. Dibagi sama angka 8, nah kebetulan T kuadratnya itu ada tanda minnya, berarti langsung aja dibagi min 8. Oke. Kalau dibagi min 8, berarti berubah menjadi min 8T kuadrat dibagi min 8, yaitu T kuadrat. Lalu 200 dibagi min 8. Berapa dapatnya? 25 ya? Min 25 berarti. Min 25T. Oke, karena plus dibagi min. Kemudian min 800 dibagi min 8. Plus 100. Nah, gitu. Sama dengannya tetap 0. Ya. Kemudian baru kita faktorkan. Kita faktorkan. Buka kurung 2 sama dengan 0. Nah, T kuadrat itu adalah T dikali dengan T. Lalu berapa dikali berapa? Kalau pokoknya kalau dikali itu 100, tapi kalau ditambah hasilnya min 25. Nah, ada tidak angkanya? Yaitu berapa nih? Dikali 100, kalau ditambah hasilnya min 25. Yaitu 20 dikali 5. Oke, 20 dikali 5. Oke. 20 dikali 5, 100. 20 ditambah 5, 25 positif. Nah, sedangkan yang diminta negatif. Nah, berarti tandanya min sama min. Oke, coba cek lagi. Min 20 dikali min 5, positif 100 kan? Kemudian min 20 dikurang 5, utang 20, utang lagi 5, berarti min 25. Nah, sudah sesuai dengan persamaan kuadratnya. Udah, berarti di sini T-nya ada 2. Oke, untuk yang T pertama, yang ini, T min 20 sama dengan 0. Nah, berarti T-nya, T1-nya itu 20. Kemudian untuk T2 yang ini, T min 5 sama dengan 0. Berarti T2-nya itu sama dengan min 5 pindah ke kanan. Positif 5. Nah, ini untuk yang pembilang. Sekarang kita ke yang penyebutnya. Penyebutnya yaitu T kuadrat ditambah 100. Sama dengan 0. Oke, di sini kan variabelnya hanya T kuadrat. Nah, berarti si 100-nya kita pindahin aja. Plus 100 pindah jadi min 100. Nah, berarti kan kalau T aja, akar dari min 100 kan. Nah, akar dari negatif itu nggak ada, nak. Kenapa? Karena kan angka berapapun kalau dipangkatin 2 atau dikuadratkan, itu hasilnya kan pasti positif. Tidak mungkin negatif. Nah, jadi untuk yang penyebut, itu dia tidak ada nilai T-nya. Oke? Jadi tidak ada penyelesaiannya nih. Tidak ada. Disebutnya apa? Dalam istilah matematika disebutnya definite. Oke, nah disebutnya definite. Nah, jadi untuk T-nya itu hanya ada 2 aja ya, yaitu yang 20 sama 5. Kita ke langkah 3.
kita buat garis bilangan. Garis bilangan di bulatan. Untuk bulatannya, karena tandanya lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti dia tertutup. Oke, dan dia kan pembilang ya. Untuk angkanya di sini 5, di sini 25. Nah, kemudian kita cek garis bilangannya. Kita cek tandanya. Ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ya, seperti biasa, Butika ambil X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu letaknya di daerah 1, yaitu sebelum angka 5 kan, berarti daerah 1. Daerah 1 ambil X sama dengan 0. Oke, kita input ke soal. Soalnya 200T min 8T kuadrat dikurang 800 per T kuadrat ditambah 100. Oke. Nah, T-nya itu kan diganti angka 0 ya. Kalau T-nya diganti angka 0, berarti otomatis ini 0 kan, angka depannya 0. Ini 0 nih, karena kan 200 kali 0, 0. 8 kali 0 juga 0. Ini 0 kuadrat juga 0. Nah, berarti sisanya itu adalah min 800 dibagi sama 100. Nah, hasilnya berapa? Itu min 8. Nah, min 8 itu tandanya negatif. Jadi daerah 1 bernilai negatif. Oke, di sini min, berarti daerah 2 kebalikannya, daerah 3 kebalikannya. Oke, kemudian kesimpulannya. Untuk himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya Oke, pilihnya daerah mana nih? Kita ke soal. Soalnya mana? Nah, ini soalnya. Soalnya itu tandanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti pilih daerah yang positif. Oke. Daerah positif yang mana? Oh, ternyata yang tengah nih. Nah, kalau yang tengah itu kan positifnya hanya satu nih. Berarti cara ngasih tanda panahnya gini aja langsung. Tuh, jadi dia disatukan. Si 5 sama 25-nya disatukan. Nah, jadi cara penulisannya 5 kurang dari X kurang dari 25. Nah, jangan lupa tanda sama dengannya ya. Jadi 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 25. Atau kalau kita baca X-nya itu antara angka 5 sampai 25. Nah, udah gini deh. Jadi agar penjualannya mencapai 800 unit atau lebih, waktu yang dibutuhkan T-nya itu antara 5 sampai 25. Jadi antara 5 minggu sampai 25 minggu. Bentar, Butika ada salah tulis. Ini bukan X tapi T. Karena kan variabelnya T. Ini T. Nah, jadi T-nya itu antara 5 sampai 20 minggu. 25 minggu. Lima sampai dengan 25 minggu. Nah, udah deh. Ini hasil akhirnya.